Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 interaksi obat. Di sini kami akan mempresentasikan tentang interaksi obat antara kontrasepsi oral dengan antibiotik. Kemudian untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri, Istiqomatunisa, kemudian ada Meliawati, kemudian ada Nende Nurayani, Rahmi Rida, Rosa Nurulita, Siti Aminah, Firda Desta, dan Yunita Sulaiman. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Apoteker Astionia R.M.Pam. Estrogen yang paling sering ditemukan dalam sediaan kontrasepsi oral adalah etinilestradiol dan mestranol, suatu prodrug yang dimetabolisme menjadi etinilestradiol, di mana etinilestradiol ini memiliki bioavailabilitas oral 40% hingga 50%. Hidroksilasi adalah jarum metabolisme utama untuk etinilestradiol, sedangkan untuk konjugasi dianggap sebagai jalur pada sebagian besar wanita yang mengakibatkan sulfasi atau glukuronidasi steroid estrogenik asli. Konjugat glukuronida dan sulfat bisa mencapai usus halus, yaitu dengan melalui saluran empedu. Enzim hidrolitik bakteri usus memecah konjugat sehingga menghasilkan pelepasan hormon estrogenik aktif yang bebas. Hormon aktif ini digunakan untuk reabsorpsi dan mengalami siklus enteroheptik, sedangkan enzim yang bertanggung jawab untuk hidroksilasi molekul estrogen adalah sitokrom P450 yang berada di bawah kendali genetik polimorfik, sehingga wanita mampu menghidroksilat etinilestradiol ke berbagai tingkat. Sejauh mana wanita dapat menghidroksilat etinilestradiol adalah sangat penting karena hanya estrogen yang belum terhidroksilasi yang tersedia untuk konjugasi berikutnya. Hal ini penting karena hanya hormon terkonjugasi yang dapat dihidroksilasi di usus dan kemudian didaur ulang secara enteroheptik untuk mempertahankan kadar estrogen plasma. Progestin hadir dalam bentuk pil kontrasepsi oral, misalnya seperti levonorgestrel, noretisteron, desogestrel, gestoden, norgestimate yang juga mengalami konjugasi. Nah, di sini ada mekanisme interaksi antibiotik dengan kontrasepsi oral. Jadi, induksi kelompok sitokrom P450 dari enzim mikrosomal hati dan gangguan siklus enterohepatik etinilestradiol, di mana antibiotik dapat mengganggu siklus enterohepatik estrogen dengan mengurangi populasi bakteri usus kecil yang bertanggung jawab untuk hidrolisis bagian glukuronida atau metabolit estrogen yang ditemui dalam empedu menjadi obat bebas. Ketika usus diubah, kemudian sirkulasi enterohepatik akan berkurang dan metabolit diekspresikan sehingga akan menghasilkan konsentrasi etinilestradiol yang bersirkulasi lebih rendah, sehingga banyak yang meyakini bahwa cara ini antibiotik dapat menurunkan efektivitas dari kontrasepsi oral. Selanjutnya, efek samping. Antibiotik spektrum luas dapat menurunkan kadar hormon kontrasepsi oral yang bersirkulasi dan telah menyebabkan kegagalan dalam penggunaan kontrasepsi oral. Kegagalan steroid kontrasepsi oral dapat menyebabkan beberapa hasil termasuk perdarahan, kehamilan, dan kelainan menstruasi seperti amenor dan bercak. Kemudian perdarahan intermenstruasi sering dianggap sebagai tanda klinis kegagalan kontrasepsi oral jika belum pernah dialami pasien sebelumnya dengan obat tertentu. Oke, kita lanjut dengan antibiotik yang terlibat. Rifampicin, antituberkulosis, agen antistafilokokal, pertama kali dilaporkan menurunkan kemajuan kontrasepsi oral melalui induksi enzim hati. Sejak itu, banyak laporan kasus telah dilaporkan melibatkan rifampicin sebagai penyebab kegagalan kontrasepsi oral yang mengakibatkan bercak serta perdarahan intermenstrusa atau amenore. Tabel tinjauan interaksi obat antibiotik atau kontrasepsi oral yang dilaporkan yaitu kelas antibiotik ada penisilin, antibiotik spesifiknya ampicillin, komponen kontrasepsi oral yaitu etinilestradiol atau levonorgestrel, mekanisme interaksinya gangguan enterohepatik siklus etinilestradiol dengan cara mengurangi
populasi bakteri di usus yang bertanggung jawab untuk hidrolisis hormon terkonjugasi. Penghambatan hidrolisis dapat menyebabkan peningkatan pengeluaran hormon melalui feses yang mengakibatkan penurunan kadar hormon dalam sirkulasi etilestradiol. Komentar, tidak ada efek pada estrogen plasma konsentrasi dalam studi terkontrol. Kemudian ada cefalosporin, yaitu antibiotiknya tidak ada, komponen kontrasepsi oralnya tidak ada, mekanisme interaksinya tidak ada, komponennya tidak ada. Kemudian ada tetrasiklin, antibiotik spesifiknya ada doxycycline. Kemudian komponen kontrasepsi oral, etilestradiol atau norethindrone. Mekanismenya tidak ada. Studi menunjukkan penurunan kadar etilestradiol tetapi tidak signifikan secara statistik, tidak ada ovulasi yang dicatat. Kemudian ada minocycline, komponen kontrasepsi oralnya levonorgestrel. Mekanisme interaksinya tidak ada, komentarnya tidak ada. Selanjutnya ada antibiotik sulfonamida, spesifiknya itu cotrimoxazole atau sulfometoxazole. Dia itu kasusnya benar-benar terbukti meningkatkan kadar etilestradiol, mungkin dengan menghambat hati metabolisme, mungkin tidak memerlukan tindakan pencegahan yang sama. Ada juga antibiotik makrolida, spesifiknya itu erythromycin. Ada juga agent antiprotozoa, spesifiknya itu ada metronidazole. Selanjutnya ada antituberculosis agent, spesifiknya itu ada rimpavicin. Dia itu indikasi sitrokrom P450, kelompoknya itu enzim mikrosomahati. Dia itu kasusnya meningkatkan metabolisme. Keduanya komponen estrogen progestin, hanya interaksi antibiotik dan kontrasepsi oral yang telah terbukti. Spesifiknya juga ada isoniazid. Dia itu tidak terkenal, kasusnya itu tidak terlibat dalam 14 kehamilan, tetapi rimpavicin diberikan bersamaan dalam semua kasus. Ada juga antibiotik agent anti jamur. Dia itu spesifik risofulvian. Dia itu indikasi sitrokrom 450, kelompok enzim mikrosomalhati. Kasusnya itu menurunkan progesteron dan konsentrasi estrogen. Ada rekomendasi, yang pertama pasien disarankan untuk tidak mengandalkan metode kontrasepsi oral untuk mengendalikan kehamilan ketika sedang menggunakan antibiotik, terutama rifampicin, karena antibiotik tersebut termasuk golongan A atau antibiotik yang mengurangi aktivitas kontrasepsi oral. Sehingga perlu dilakukan diskusi mengenai pemilihan metode kontrasepsi kedua atau alternatif. Kemudian yang kedua ada melakukan konseling kepada pasien mengenai interaksi yang terjadi apabila kontrasepsi oral dan antibiotik digunakan secara bersamaan. Selanjutnya yaitu antibiotik dalam kategori B, yaitu contohnya seperti ampicillin, dan kategori C yaitu contohnya obatnya itu cephalexin. Nah, jarang dikaitkan dengan penurunan efektivitas dan kemanjuran kontrasepsi oralnya, tetapi pasien dianjurkan untuk tetap berkonsultasi dengan dokter dan memungkinkan besar aman untuk digunakan bersamaan dengan kontrasepsi oralnya. Nah, kemudian semua wanita itu melakukan pencegahan yang dapat diambil untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan. Terima kasih. Dan berikut lampiran jurnal yang telah kami cari. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.